Haram menyambung rambut dengan rambut orang lain dan meminta disambungkan rambutnya dengan rambut orang lain, membuat tato dan minta dibuatkan tato, menghilangkan rambut pada wajah dan meminta dihilangkan rambut pada wajahnya, merenggangkan gigi dan mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Asma binti Abu Bakar, ia berkata, seorang wanita datang kepada Nabi lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku mempunyai anak perempuan yang akan menjadi pengantin. Ia pernah terkena penyakit campak sehingga rambutnya rontok. Bolehkah aku menyambungnya dengan rambut lain?" Rasulullah bersabda, Allah mengutuk wanita yang menyambungkan rambut seorang wanita dengan rambut lain dan wanita yang disambungkan rambutnya. Sahih Muslim nomor 3961. Hadis riwayat Aisyah, bahwa seorang budak perempuan Ansar kawin. Tetapi, karena sebelumnya menderita sakit, maka rambutnya rontok. Keluarganya ingin menyambung rambutnya, lalu mereka bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Dan Rasulullah mengutuk wanita yang menyambungkan rambut seorang wanita dengan rambut lain dan wanita yang minta disambungkan rambutnya. Sahih Muslim nomor 3963. Hadis riwayat Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah mengutuk wanita yang menyambungkan rambut seorang wanita dan wanita yang minta disambungkan rambutnya, orang yang membuatkan tato dan orang yang meminta dibuatkan tato. Sahih Muslim nomor 3965. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Allah mengutuk wanita-wanita pembuat tato dan wanita-wanita yang minta dibuatkan tato, wanita-wanita yang mencukur rambut wajah dan wanita-wanita yang minta dihilangkan rambut wajahnya serta wanita-wanita yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah. Perkataan Abdullah bin Mas'ud itu sampai kepada seorang wanita dari Bani Asad bernama Ummu Yakub yang sedang membaca Al-Quran. Lalu ia datang kepada Abdullah bin Mas'ud dan berkata, apakah benar berita yang sampai kepadaku, bahwa engkau mengutuk wanita-wanita pembuat tato, wanita-wanita yang minta dibuatkan tato, wanita-wanita yang minta dihilangkan rambut wajahnya dan wanita-wanita yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang mengubah ciptaan Allah. Abdullah berkata, bagaimana aku tidak mengutuk wanita-wanita yang telah dikutuk oleh Rasulullah? Sedangkan itu disebutkan dalam kitab Allah. Wanita itu membantah, aku sudah membaca semua isi Al-Quran, tetapi aku tidak mendapatkannya. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, jika engkau benar-benar membacanya, pasti engkau telah menemukannya. Allah Ta'ala berfirman, apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka ambillah dan apa yang ia larang atas kalian, maka tinggalkanlah. Wanita itu berkata, aku melihat sesuatu, kejanggalan, pada istrimu dari yang engkau bicarakan ini. Abdullah bin Mas'ud berkata, pergilah dan lihat. Wanita itu pun menemui istri Abdullah bin Mas'ud. Ia tidak melihat suatu kejanggalan. Kemudian ia kembali kepadanya dan berkata, aku tidak melihat suatu kejanggalan. Abdullah bin Mas'ud berkata, jika seandainya demikian, pada istriku terdapat sesuatu dari yang kubicarakan, tentu aku tidak akan menyetubuhinya. Sahih Muslim nomor 3966. Hadis riwayat Muawiyah bin Abu Sufyan. Dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf bahwa dia mendengar dari Muawiyah bin Abu Sufyan pada musim haji yang sedang berdiri di atas mimbar dan menerima potongan rambut dari seorang pengawalnya, berkata, wahai rakyat Madinah. Mana ulama kalian? Aku pernah mendengar Rasulullah melarang hal semacam ini, jambul rambut. Beliau bersabda, sesungguhnya Bani Israel mengalami kebinasaan adalah ketika para wanita mereka melakukan hal ini itu. Sahih Muslim nomor 3968.